Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang super penting buat kalian yang tertarik di dunia bisnis. Apa ya? Oke, pada video kali ini kita bakalan bahas badan usaha dalam kegiatan bisnis. Maybe you've heard about PT, CV, or even BUMN, right? Tapi apa sih sebenarnya badan usaha itu? Apa bedanya sama perusahaan? Dan gimana sih perannya dalam perekonomian kita? Let's find out and make sure you watch until the end. Badan usaha adalah an organization that produce goods or service with the goal of making profit. Nah, badan usaha itu yaitu suatu kesatuan hukum dan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh laba serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, jadi badan usaha hanya tempat mencari uang, bukan hanya tempat mencari uang, tapi juga bagian dari sistem ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan memperkuat daya saing nasional. Nah, contohnya nih, yaitu yang pertama UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian yang kedua PT yaitu perseroan terbatas. Kemudian yang ketiga koperasi, dan yang keempat BUMN, badan usaha milik negara. Basically, business entities are the engine of the economy. Without there would be no production, no distribution, and no innovation. Oke, kemudian let's dive deeper. Ada beberapa jenis badan usaha yang umum di Indonesia dan dunia internasional. Yang pertama itu ada perseroan atau sole proprietorship. Bentuk usaha paling sederhana yang dimiliki oleh satu orang aja. Nah, contohnya tuh toko kelontong, warung, online shop. Nah, kelebihannya itu mudah didirikan, biayanya rendah, keputusannya juga cepat gitu kan. Nah, tapi kekurangannya tuh adanya tanggung jawab yang tidak terbatas gitu kan, unlimited liability gitu kan. Nah, kemudian yang kedua yaitu firma atau partnership. Nah, firma ini didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Semua anggota bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan. In English, this is called partnership, where 2 or more people share profit and risks. Oke, yang kemudian yang ketiga yaitu communautaire finance cap atau CV atau limit partnership. Nah, CV terdiri dari 2 jenis sekutu, yaitu yang pertama sekutu aktif, artinya menjalankan bisnis. Yang kedua sekutu pasif, artinya hanya menanam modal. Nah, bentuk ini banyak digunakan oleh pengusaha menengah di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT atau limit liability company. Nah, modalnya itu terbagi dalam saham dan tanggung jawab pemilik hanya sebatas saham yang dimiliki. Nah, contohnya itu PT Telkom Indonesia, PT Astra International. Ciri utamanya dari PT ini yaitu badan hukum resmi, punya direksi, komisaris, dan bisa go public. This is the most modern and formal business entity type atau tipe. Yang kemudian yang kelima yaitu koperasi atau kooperatif. A cooperative is a business owned and run by its member for their mutual benefit.
Prinsipnya itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, jenis koperasi ini terbagi menjadi 3, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, dan koperasi produksi. Nah, tujuannya yaitu kesejahteraan bersama, bukan hanya sekedar profit aja. Kemudian yang keenam yaitu BUMN. BUMN ini dimiliki oleh negara, melayani publik sekaligus mencari keuntungan. Nah, contohnya itu Pertamina, PLN, Telkom, Garuda Indonesia. These companies play a strategic role in the national economy. Kemudian yang ketujuh, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, BUMD ini sesuai dengan namanya ya, dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, seperti Bank DKI, PDAM, Transjakarta. Nah, perannya tuh penting untuk membangun daerah dan menciptakan lapangan kerja. Oke, kemudian perbedaan badan usaha dan perusahaan. Yang pertama itu dari segi aspek ya. Aspek pengertiannya ya udah beda dong. Nah, kalau badan usaha ini yaitu organisasi yang mengatur faktor produksi untuk mencari laba, sedangkan perusahaan adalah tempat berlangsungnya kegiatan produksi. Nah, kemudian dari aspek sifat nih. Nah, badan usaha itu legal dan administratif, sedangkan perusahaan yaitu operasional. Kemudian aspek contohnya yaitu kalau badan usaha ya PT Indofood. Kemudian untuk perusahaan itu pabrik Indofood di Surabaya. A business entity is the organization while a company is the operational unit. Kemudian bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa kategori, yaitu yang pertama swasta. Nah, contohnya itu PT Unilever, CV Makmur Jaya. Nah, ciri-cirinya itu dimiliki individu atau kelompok. Nah, kemudian untuk kategori milik negara, yaitu contohnya Pertamina dan PLN. Kemudian ciri-cirinya yaitu dimiliki oleh pemerintah. Nah, kemudian kategori yang ketiga yaitu koperasi. Contohnya itu KUD, yaitu koperasi unit desa. Nah, ciri-cirinya itu dimiliki anggota bersama. Nah, kemudian kategori yang keempat yaitu campuran. Contohnya itu PT Telkom. Ciri-cirinya kolaborasi model publik dan negara. In Indonesia, the diversity of business entities reflects our mixed economic system. Oke, kemudian tujuan dan fungsi badan usaha. Nah, tujuannya dari badan usaha ini yaitu untuk mencari keuangan, ya dong, pastinya kan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, mendukung pembangunan nasional. Nah, fungsi dari badan usaha ini sendiri yaitu yang pertama, fungsi dari segi produksi. Nah, produksi ini menghasilkan barang atau jasa. Contohnya itu PT Indofood. Kemudian fungsinya dari segi distribusi, yaitu menyalurkan barang. Contohnya itu distributor Unilever. Nah, kemudian fungsinya dari segi konsumsi, menyediakan kebutuhan. Contohnya itu Alfamart, Indomaret, Shopee gitu kan, dan marketplace lainnya gitu. Kemudian fungsinya dari segi sosial ya, yaitu CSR dan kesejahteraan. Contohnya tuh Telkom CSR. Nah, kemudian dasar hukum badan usaha di Indonesia. Nah, setiap badan usaha punya dasar hukum yang kuat. Nah, yang pertama nih, KUHD yaitu firma dan CV. Kemudian UU nomor 40 tahun 2007 yaitu perseroan terbatas. Kemudian UU nomor 25 1992 yaitu koperasi. UU nomor 19 tahun 2003 yaitu BUMN.
Kemudian yang kelima yaitu peraturan OJK dan BKPM, yaitu investasi dan saham. Legal foundation keeps business entities ethical and accountable. Oke, kemudian struktur organisasi badan usaha. Setiap badan usaha memiliki struktur agar pengelolaan berjalan baik. Nah, yang pertama itu pemilik modal atau shareholder. Nah, yang kedua yaitu direksi atau board of director, yaitu menjalankan operasional. Kemudian yang ketiga komisaris, yaitu board of commissioner, tugasnya mengawasi kinerja. Kemudian yang keempat manajer dan staff, yaitu menjalankan tugas harian. This structure ensure clear accountability and efficiency. Kemudian peran badan usaha dalam pembangunan ekonomi nasional. Business entities drive the economy forward. Yang pertama itu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan ekspor. Kemudian yang kedua mendorong investasi asing. Yang ketiga mendorong inovasi teknologi. Kemudian yang keempat membantu pemerataan pembangunan daerah. Without business entities our economy won't move. Kemudian tantangan badan usaha di era modern, yaitu dunia bisnis sekarang berubah cepat banget. Nah, tantangan utamanya itu yaitu yang pertama digital transformation. Jadi kita tuh harus adaptif terhadap teknologi ya. Nah, kemudian yaitu global competitive, yaitu bersaing dengan produk luar negeri. Kemudian yang ketiga sustainable, harus ramah lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu business ethic, yaitu transparansi dan tanggung jawab sosial. Going green and staying ethical is the future of business. Kemudian transformasi digital dan startup. Welcome to the startup era where innovation drives everything. Startup sama dengan bentuk badan usaha modern berbasis teknologi. Nah, contohnya itu Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, Traveloka, dan masih banyak yang lainnya. Nah, umumnya itu berbentuk PT, tapi beroperasi secara digital gitu kan. They are young, dynamic, and shape the future of Indonesia economy. Kemudian etika dan tanggung jawab sosial atau CSR. A great company it's just about profit, it's about purpose. Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu program sosial dan lingkungan oleh badan usaha. Nah, contohnya itu PLN, yaitu sama dengan listrik desa. Kemudian Unilever sama dengan kampanye kebersihan. Kemudian Astra sama dengan pendidikan dan pelatihan. Kemudian sejarah perkembangan badan usaha di Indonesia. Nah, sebelum Indonesia merdeka, kegiatan usaha dikuasai oleh asing, VOC, perusahaan Belanda. Setelah kemerdekaan, pemerintah nasionalisasi perusahaan dan membentuk BUMN. Kemudian proses pendirian badan usaha. Nah, ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Nah, yang kedua itu legalization, yaitu terdiri dari atau legalitas ya, terdiri dari akte notaris, NIB, SIUP, dan NPWP. Nah, kemudian yang ketiga yaitu modal dan pembiayaannya. Kemudian yang keempat operasional dan SDM. Kemudian modal dan sumber pembiayaan. Nah, modal ini ada beberapa jenis, yaitu yang ada 4 jenis. Yang pertama modal sendiri dengan sumbernya dari tabungan sendiri. Nah, contohnya itu UMKM. Kemudian yang kedua itu jenis modalnya modal pinjaman, yaitu sumbernya dari bank atau koperasi. Nah, contohnya itu kredit usaha. Nah, kemudian yang ketiga itu modal saham. Nah, sumbernya itu dari investor atau publik.
Nah, contohnya yaitu IPO di BEI. Kemudian modal yang keempat yaitu modal Ventura, yaitu sumbernya dari investor startup. Contohnya itu It's Ventures. Capital is not just about money, it's about trust and opportunity. Kemudian peran globalisasi. And today world business are no longer local, they are global. Positifnya yaitu akses pasar internasional, yang kedua transfer teknologi, kemudian yang ketiga kolaborasi antar negara. Kemudian negatifnya dari peran globalisasi ini yaitu persaingan ketat, produk lokal bisa kalah saing, kemudian ketergantungan impor gitu kan. Nah, kemudian green economy dan sustainable, yaitu contoh nyatanya yaitu Danone atau Aqua, daur ulang botol, kemudian Grab dan Gojek yaitu kendaraan listrik, kemudian Pertamina biofuel, kemudian peran motivasi untuk generasi muda, mulailah dari hal kecil. Yang pertama itu dari online shop, brand lokal, produk yang bermanfaat. Nah, start small, think big, action now. Okay, so guys, to work it up, badan usaha adalah pilar penting dalam kegiatan ekonomi. Mereka bukan cuma tempat mencari uang, tapi juga wadah inovasi, nah, kesejahteraan dan pembangunan nasional. Nah, dari usaha perseorangan, koperasi sampai BUMN, semua punya peran unik. In the end, great business are not just built to make profit, but to make impact. Don't forget to like, comment, and subscribe buat video edukasi ekonomi lainnya. See you in the next video and keep learning, keep growing. Bye bye.